Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan kita khusus pada mata pelajaran PKN. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi kita hari ini, maka terlebih dahulu kita harus menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Siapa anak kami yang bisa memimpin kita dalam doa? Tanpa ibu, silakan maju ke depan dan pimpin kita dalam doa. Amin. Supaya kita semua semangat, maka terlebih dahulu kita harus menyanyikan, ya. Salah satu lagu wajib nasional kita ada si Mercy. Silakan maju dan pimpin kita untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semua. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, itu kenapa harus kita menyanyikan itu, supaya kita tetap semangat memiliki rasa nasionalis. Sekarang ini terkait materi kita hari ini, sebelum kita mengawalinya, ada ibu tayangkan, ya. Silakan anak-anak kami perhatikan, ya. Perhatikan video ini. Oke, jadi itulah kira-kira cuplikan video yang ibu tayangkan tadi. Barangkali anak-anak kami sudah mengamati tadi isi video itu, dan ibu mau menanyakan, ya, dari tayangan video itu tadi, dari tayangan cuplikan video tersebut, kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa inti dari video itu tadi? Silakan berdiri dulu, ya. Yang mengajarkan, dan ketika dia mengajarkan. Terima kasih, Mercy. Nah, mudah-mudahan juga yang lain sudah memahami dan mengerti apa kira-kira tadi video yang telah ditayangkan. Video itu tadi mengenai apa? Mengenai kejujuran. Baik, sekarang kita masuk ini pada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah terkait materi Papua tadi. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran, ya. Ada 4 macam yang ibu buat di sini, yaitu yang pertama menunjukkan perilaku positif dalam memaknai kedudukan UD. Silakan anak kami bacakan nanti. Kemudian yang kedua menunjukkan perilaku jujur. Ini tadi sesuai juga tadi ini cuplikan video yang telah kita tayangkan bersama. Itu ada hubungannya tadi. Kemudian ketiga, menguraikan kedudukan dan makna pembukaan UD negara RI tahun 1945. Dan tujuan keempat, menyusun dan menyajikan laporan hasil telah tentang makna, kedudukan dan fungsi undang-undang dasar. Setelah ini nanti, maka ada nanti diberikan tugas setiap kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, jadi ini bagian A, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan bagian 1, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi ini perlu kita ketahui, atau perlu anak kami ketahui, bahwa pembukaan itu merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa saja tujuan negara itu? Oke, silakan berdiri. Siapa namanya? Bini, ya, Bini. Tujuannya yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Melaksanakan ketertiban negara. Baik, terima kasih Bini. Silakan duduk kembali. Jadi setelah
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Saya sebagai ketua kelompok yang bernama Evidence Mercy Zebua. Hasil diskusi kami yang pertama adalah mengapa kita harus mempelajari Undang-Undang Dasar, yaitu supaya kita mengetahui tentang kekuasaan pemerintah dan perjuangan-perjuangan pahlawan dalam memerdekakan Indonesia. Ada 4 tujuan bangsa negara Indonesia adalah: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan; ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Yang ketiga, apa arti dari konstitusi? Konstitusi adalah kumpulan aturan kekuasaan baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat. Adapun makna yang kami ambil pada alinea pertama pada Undang-Undang Dasar adalah memiliki makna bahwa Indonesia berani dalam memperjuangkan kemerdekaan dan melawan penjajah dalam segala bentuk. Yang kelima, hubungan proklamasi dan Undang-Undang Dasar adalah memiliki sifat kesatuan dan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 2, terus sama keluarga. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 2 yang bernama Marlinia. Dengan ini saya akan membacakan diskusi kami dari kelompok 2, yaitu 1. Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Yaitu agar proklamasi dan pembukaan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat terpisah-pisah, karena penetapan UUD 1945 oleh Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tidak lanjut dari proklamasi. Sebab itu, hubungan proklamasi kemerdekaan dengan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang bulat. 2. Apa akibatnya apabila pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah? Jawab, maka bangsa Indonesia tidak akan memiliki keteguhan dan tekad bangsa Indonesia. 3. Apa tujuan pembelajaran UUD 1945? Yaitu menunjukkan perilaku positif dalam memaknai kedudukan UUD 1945, dan kedua, menunjukkan kejujuran di dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih hasil diskusi dari kelompok 2. Saya yang bernama Tias Netanyasulu ingin menyampaikan kesimpulan materi yang telah kita pelajari. Kesimpulan pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Kesimpulan kedua yaitu pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Kesimpulan ketiga yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Lestari adalah mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oke, baik, terima kasih. Oke, tepuk tangan kepada bahwasanya nilai universal dari pembukaan dasar itu adalah diterima oleh seluruh bangsa di dunia. Itulah kira-kira kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Akan bagikan lembar kerja yang ini nanti sebagai tugas di Hidup. Mau dapat nilai 100?
Sebelum kita pulang,